Dari rekapitulasi hasil seleksi CASN 2023 nantinya akan diolah dan nanti akan ditentukan siapakah yang akan berhak lulus dan juga mendapatkan penempatan, dan juga siapa yang tidak lulus alias tidak mendapatkan penempatan. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu 4 ciri-ciri guru honorer yang dipastikan bisa lulus seleksi P3K guru, baik itu dari pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Yang pastinya di sini nanti kalau misalkan teman-teman memiliki 4 ciri ini, maka 100% ini akan dipastikan mendapat penempatan yang nanti akan diumumkan tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2023. Apakah kita termasuk dalam kategori ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk ciri yang pertama yaitu ketika teman-teman ini adalah formasinya itu lebih banyak daripada jumlah peserta. Yang dimaksud dengan peserta itu adalah seluruh guru honorer yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah berhasil mengikuti seleksi kompetensi. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini, yaitu jika formasinya ini lebih banyak daripada jumlah peserta, maka di sini merupakan salah satu ciri-ciri kita nanti bisa lulus seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Nah, ini sekaligus juga sebagai contoh ya, ini beberapa teman yang menyampaikan informasi di kolom komentar, yaitu dari Mas Felix Mamau. Yaitu mau tanya, untuk daerah saya ini formasinya 125, kemudian kemudian formasinya adalah 125, kemudian pelamarnya ini adalah 124. Apakah nanti semua dinyatakan lulus? Kan program pemerintah menghabiskan honorer ya di tahun ini. Mohon dijawab. Nah, di sini kalau misalkan di sini formasinya teman-teman, formasinya ada 125, kemudian pelamarnya ini ada 124. Maka di sini dapat dikategorikan bahwa formasi ini kan lebih banyak daripada jumlah pelamarnya kan. Nah, otomatis di sini kalau misalkan teman-teman yang 124 ini adalah terdiri dari kebutuhan khusus ya, P1, P2, P3, maka mereka nanti dipastikan bisa lulus semua di sini. Kalau misalkan ada yang pelamar umum atau P4, maka asalkan teman-teman nanti lulus passing grade, dipastikan di sini nanti akan bisa lulus ya. Dikarenakan meskipun ada perankingan, dikarenakan formasinya ini lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka perankingan itu nanti tidak akan berpengaruh apapun teman-teman, karena formasinya ini lebih banyak. Kemudian dari pertanyaan nomor 2 sekaligus contohnya, yaitu di sini formasinya ada 205, kemudian pelamarnya ini P3 ada 70. Apakah kami yang P3 ini nanti bisa lulus? Maka kalau misalkan di sini formasinya lebih banyak daripada jumlah P3, maka seluruh P3 insya Allah nanti akan bisa lulus semua ya dan mendapatkan penempatan. Dan selanjutnya di sini untuk yang ketiga yaitu dari Mas Saberindo. Nah, formasi grup PJOK di Nganjuk itu adalah 256, kemudian pelamarnya ini 112, masih sangat banyak kuota kosong. Nah, seperti ini juga masuk dalam kategori jumlah formasi ini lebih banyak daripada jumlah pelamar. Maka insya Allah di sini nanti teman-teman yang di Nganjuk untuk formasi grup PJOK nanti bisa lulus semua ya. Kalau misalkan formasi lebih banyak daripada jumlah peserta, maka di sini nanti optimis kita bisa lulus dan mendapatkan penempatan semuanya teman-teman. Dan selanjutnya untuk ciri yang kedua yaitu ketika teman-teman menang perankingan dalam kategori ya. Jadi menang perankingan kategori itulah seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K guru 2023 ini terdapat dua mekanisme. Yang pertama itulah mekanisme penempatan, yaitu dari teman-teman pelamar prioritas atau guru lulus passing grade. Maka setelah melakukan resume ini tinggal menunggu saja untuk pengumuman hasil seleksi. Kemudian peserta yang selain dari pelamar prioritas ini ikut seleksi dengan cat BKN. Setelah itu nanti menunggu pengumuman hasil seleksi teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti ketika kita itu menang perankingan kategori itu adalah seperti ini. Jadi nanti untuk urutan pemenang itulah diurutkan dari kategori pertama yaitu pelamar prioritas. Sisanya nanti untuk penempatan THK 2, sisanya untuk honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun. Kemudian sisanya itu adalah untuk teman-teman yang di sini masuk dalam kategori pelamar umum ya.
Kemudian untuk P1 itu terdiri dari THK 2, sekolah negeri, PPG, dan juga sekolah swasta. Nah, manakala di sini kita menang perankingan tuh maksudnya seperti ini. Ketika dalam suatu daerah itu jumlah formasi misalkan ada 3 ya. Nah, formasi ada 3, kemudian jumlah peserta ini adalah ada 28. Maka di sini nanti penempatannya misalkan untuk P1 itulah hanya 1, mereka ditempatkan. P2 ini ada 12. Kemudian di sini yang P3 ini ada 15, teman-teman. Maka di sini teman-teman yang urutan pertama, kedua ini adalah mereka bisa berpeluang besar ya untuk lulus. Karena untuk penempatan itu nanti akan diurutkan. Nah, contohnya adalah yang seperti ini, teman-teman, yaitu di sini jumlah kebutuhan, jumlah formasi hanya ada 1. Nah, di sini meskipun saya itu mendapatkan nilai total 378, maka di sini karena saya masuk dalam kategori pelamar prioritas, ini saya lulus, teman-teman. Sementara di bawah saya ini adalah nilai akhirnya 488, dia itu TL atau tidak lulus dikarenakan didahulukan untuk yang P1 kan, pelamar prioritas itu P1. Jadi karena saya itu menang perankingan kategori yaitu P1 sesuai dengan urutan ini, maka saya yang lulus. Kemudian yang bawahnya karena formasinya 3, yang 1 untuk saya, kemudian yang 2 ini adalah diambilkan dari P2, dari 12 ini diambil 2, yaitu peringkat yang terbaik, teman-teman. Sedangkan untuk peserta di bawahnya meskipun nilai mereka lebih tinggi daripada saya, maka mereka belum bisa lulus ya. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu ketika teman-teman itu menang perankingan nilai. Nah, ketika kita menang dalam perankingan nilai, maka optimis juga kita nanti termasuk dalam kategori ciri-ciri yang bisa lulus dan mendapatkan penempatan di tahun ini. Misalkan saja di sini adalah untuk jumlah formasi itu hanya ada 10, kemudian jumlah peserta ini ada 200 peserta. Kemudian P1 ini enggak ada, kemudian P2 udah habis, kemudian P3 ini ada 200 orang yang mendaftar. Kemudian P4 nggak bisa daftar karena kemarin hanya untuk kebutuhan khusus, dikarenakan untuk mapel ini pelamarnya itu lebih banyak daripada jumlah formasinya, teman-teman. Maka di sini nanti kalau kondisinya seperti ini, nanti akan dilakukan perankingan ya, yaitu sesama P3, teman-teman. Yaitu dari 200 peserta diambil nomor urut 1 sampai dengan 10 untuk nanti bisa ditempatkan. Misalkan untuk hasilnya itu adalah yang seperti ini. Maka di sini misalkan adalah untuk hasil akhirnya, maka di sini akan diurutkan dari total nilai yang diperoleh 555. Inilah peringkat 1, kemudian 544 ini peringkat 2 dan seterusnya. Maka nanti peserta nomor 1 sampai dengan nomor 10, maka di sini peserta yang lulus adalah nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Jadi peserta inilah yang nanti akan lulus seleksi karena dia itu menang perankingan nilai sesama P3, teman-teman, atau sesama guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Inilah ketika teman-teman menang perankingan ini nanti akan bisa lulus dan mendapatkan penempatan ya. Dan selanjutnya untuk ciri yang terakhir atau ciri yang keempat itu adalah terdapat kebutuhan atau tidak terjadi kelebihan guru. Nah, maka ketika kita itu tidak terdapat kebutuhan atau tidak adanya kelebihan guru, maka kita bisa lulus dalam seleksi P3K guru tahun ini. Nah, misalkan saja untuk hasilnya itu adalah seperti ini untuk kompetensinya, seleksi kompetensi P3K guru. Berikutnya di sini kita mengecek kembali ya, yaitu untuk aturan penempatan, bahwasannya kalau misalkan di sekolah kita, misalkan untuk fokus di gambar yang pertama, yaitu di sini peringkat 1. Nah, peringkat 1 itulah diperoleh oleh THK 2 dengan nilai sekian. Maka di sini kalau misalkan di sekolahnya ini kan terjadi kelebihan guru ya, namun dia itu masih bisa ditempatkan di sekolah lain. Artinya meskipun di sekolah saya itu sudah kelebihan guru, saya nggak bisa ditempatkan di sekolah saya, dikarenakan di sekolah lain dalam satu instansi saya, dalam kabupaten saya atau kota saya atau di provinsi saya terdapat sekolah yang masih membutuhkan. Di sini nggak ada guru honorernya, maka saya akan ditempatkan di sekolah lain. Karena sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan atau ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan. Kemudian untuk kita itu yang di sekolahnya ada kebutuhan, ini adalah kita akan ditempatkan di sekolah kita sendiri ya, asalkan di sini tidak terjadi kelebihan guru. Nah,
Di sini jika sekolah kita itu atau instansi kita itu masih terdapat kebutuhan, kita nanti bisa ditempatkan di sekolah kita atau di sekolah non induk kita ya. Yang penting itulah dalam satu instansi, teman. Beda halnya dengan kasus yang kedua, yaitu ketika saya itu mendapatkan peringkat yang pertama atau peringkat 1, kemudian di sekolah saya itu sudah nggak ada kebutuhan, atau kalau misalkan ditempatkan di sekolah saya ini terjadi kelebihan seperti ini, maka di sini meskipun saya peringkat 1 sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun juga di sekolah lainnya dalam satu instansi, maka kita ini tidak bisa lulus kan. Nah, beda halnya juga dengan di sini, yaitu yang lulus itu adalah nanti peringkat 2. Nah, di sini akan peringkat 2 yang lulus meskipun nilainya itu lebih rendah. Peringkat 1 nilai tinggi nggak lulus, peringkat 2 ini adalah dia itu karena di sekolahnya ini ada kebutuhan, maka meskipun dia peringkat 2, ini adalah dia itu akan menjadi pemenang ditempatkan di sekolahnya. Nah, mengapa peringkat 1 nggak bisa ditempatkan di sini? Dikarenakan akan berpotensi untuk menggeser di guru honorer yang ada di sini ya, sehingga dialah yang nanti nggak dapat penempatan. Artinya meskipun kita itu mendapatkan peringkat 1, belum tentu kita itu akan bisa ditempatkan ketika di sekolah kita itu tidak ada kebutuhan, atau di instansi kita itu sudah tidak ada kebutuhan lagi, atau kalau misalkan dipaksakan itu akan berpotensi untuk menggeser, itu tidak bisa, teman. Itulah untuk 4 ciri-ciri, yaitu guru honorer yang optimis 100% bisa lulus dan ditempatkan di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semua nanti bisa lulus ya, dan juga ditempatkan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.